Oke, selamat bertemu lagi dengan saya Eduardus pada channel Matematika Eduardus dalam bahas matematika SMA kelas 11. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu, rezeki lancar dan tetap semangat. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan loncengnya agar saya tetap semangat dalam mengupload video-video terbaru yang berkaitan dengan mata pelajaran matematika. Pada video kali ini kita akan membahas komposisi transformasi. Komposisi transformasi itu merupakan gabungan dari beberapa transformasi. Misalkan diketahui T1 merupakan transformasi yang memetakan titik A XY ke titik A aksen X aksen Y aksen. Dan T2 merupakan transformasi yang memetakan titik A aksen X aksen Y aksen ke titik A double aksen X double aksen Y double aksen. Transformasi yang memetakan titik A XY ke titik A double aksen X double aksen Y double aksen dapat ditulis sebagai berikut. Jadi titik A transformasi T1 dilanjutkan T2 merupakan bayangan dari A atau A double aksen. Maka XY transformasi T1 dilanjutkan lagi T2 maka bayangan dari XY. Bentuk T2 bundar T1 itu disebut komposisi transformasi dan dibaca T2 komposisi T1. Artinya transformasi T1 dilanjutkan oleh transformasi T2. Catatan, komposisi transformasi biasa berupa komposisi translasi, komposisi refleksi, komposisi rotasi dan komposisi dilatasi, komposisi matriks tertentu atau komposisi dari translasi, refleksi, rotasi, dilatasi, dan matriks tertentu. Untuk memahami komposisi transformasi, kita akan membahas beberapa contoh soal. Yang pertama, diketahui segi 4 ABCD dengan A min 1,4, B min 4,3, C 5,0, dan D 1,1. Bayangan segi 4 tersebut setelah dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, kemudian diputar 90 derajat dengan pusat O 0,0 adalah. Jawab. Transformasi geometri pada segi 4 ABCD digambarkan sebagai berikut. Misalkan XY sebagai titik awal akan dicerminkan terhadap sumbu Y sama dengan min X. Maka bayangannya adalah X aksen Y aksen. Selanjutnya akan dirotasi sejauh 90 derajat terhadap titik pusat O. Maka bayangannya adalah X double aksen Y double aksen. Selanjutnya kita akan menentukan matriks translasi dari pencerminan sumbu Y sama dengan min X. Maka T1 sama dengan 0, min 1, min 1, 0. T2 sama dengan cos alfa, min sin alfa, cos alfa. Merupakan matriks transformasi dari rotasi. Maka T2 sama dengan cos 90 derajat, min sin 90 derajat, sin 90 derajat, cos 90 derajat. Maka bayangan dari XY adalah T2 komposisi T1 kali XY. Maka bayangan dari XY sama dengan T2-nya adalah 0, min 1, 1, 0 kali T1 yaitu 0, min 1, min 1, 0 kali XY. Maka bayangan dari XY sama dengan 1, 0, 0, min 1 merupakan hasil perkalian matriks dari T1, T2. Di sini kali XY. Maka bayangan XY sama dengan X min Y.
Selanjutnya rumusan ini nanti kita akan gunakan untuk menentukan bayangan dari segi 4 ABCD. Selanjutnya kita akan menentukan bayangan titik A, B, C, dan D. Yang pertama, bayangan titik A min 1,4. Maka bayangan XY sama dengan X min Y. Maka bayangan XY sama dengan min 1 min 4. Jadi X nya 1, Y 4, karena di sini min Y maka min 4. Jadi bayangan titik A adalah A double aksen min 1,4. Selanjutnya kita akan menentukan bayangan titik B min 4,3. Maka bayangan XY sama dengan X min Y. Maka bayangan XY sama dengan min 4 min 3. Jadi bayangan titik B adalah B double aksen min 4, min 3. Selanjutnya kita akan menentukan bayangan titik C 5,0. Maka bayangan XY sama dengan X min Y. Maka bayangan XY sama dengan 5, 0. Jadi bayangan titik C adalah C double aksen 5,0. Selanjutnya kita akan menentukan bayangan titik D 1,1. Maka bayangan XY sama dengan X min Y. Maka bayangan XY sama dengan 1 min 1. Maka bayangan XY adalah 1, 1. Jadi bayangan titik D adalah D double aksen 1,1. Selanjutnya contoh yang kedua. Persamaan bayangan garis G 3Y tambah 6X min 1 sama 0 jika dilatasikan menggunakan faktor skala 2 dengan titik pusat 0,0, dilanjutkan rotasi sejauh 90 derajat berlawanan arah jarum jam dengan titik pusat O 0,0. Jadi di sini komposisi transformasinya merupakan gabungan dari dilatasi dan rotasi. Rotasi di sini berlawanan arah jarum jam, artinya bernilai positif. Jawab. T1 adalah matriks dari dilatasi D O,2 ya, pada titik pusat 0,0 dengan skala 2. Maka matriks translasinya T1 sama dengan K 0, 0K, sehingga sama dengan 2002. T2 merupakan matriks transformasi untuk rotasi O, 90 derajat. Jadi titik pusat 0,0, sudutnya 90 derajat. Maka T2 sama dengan cos 90 derajat min sin 90 derajat sin 90 derajat cos 90 derajat sama dengan 0 min 1, 1, 0. Maka untuk menentukan bayangan dari XY sama dengan T2 komposisi T1 kali XY. Maka bayangan XY sama dengan T2 yaitu 0 min 1, 1, 0 yang ini ya, kali dengan T1. T1 nya adalah 2, 0, 0, 2 kali XY. Maka bayangan XY sama dengan 0 kali 2, 0, min 1 kali 0, 0, berarti 0 tambah 0, 0. 0 kali 0, 0, min 1 kali min 2, sehingga di sini min 2. 1 kali 2, 2 tambah 0 kali 0, 0, berarti 2 tambah 0, 2. 1 kali 0, 0 tambah 0 kali 2, berarti 0 tambah 0, 0 kali XY. Maka bayangannya XY sama dengan ya,
0 kali X 0 tambah min 2 kali Y, berarti min 2Y. 2 kali X 2X tambah 0 kali Y, berarti 2X tambah 0 sama dengan 2X. Nanti kita akan menggunakan rumusan ini untuk menentukan bayangan dari garis G. Dengan konsep kesamaan dua matris, kita peroleh X double aksen sama dengan min 2Y. Yang kita cari adalah nilai Y-nya. Nah, karena di soal nanti untuk kita substitusikan ke garis G yang ini. Sehingga Y sama dengan min X double aksen per 2. Y double aksen sama dengan 2X. Maka X-nya adalah Y double aksen per 2. Selanjutnya kita substitusi nilai X sama dengan Y double aksen per 2 dan nilai Y min X double aksen per 2 ke persamaan 3Y tambah 6X kurang 1 sama dengan 0. Diperoleh 3 kali min X double aksen per 2 tambah 6 kali Y double aksen per 2 kurang 1 sama dengan 0. Selanjutnya kita akan sederhanakan 6 dengan 2 jadinya 3. Maka min 3X double aksen per 2 tambah 3Y double aksen kurang 1 sama 0. Kita kalikan kedua ruas ini dengan negatif 2, sehingga 3 kali X double aksen kurang 6 kali Y double aksen tambah 2 sama dengan 0. Itu sama dengan 3X kurang 6Y tambah 2 sama dengan 0. Jadi bayangan garis G adalah G double aksen 3X kurang 6Y tambah 2 sama dengan 0. Yang berikut luas daerah bangun hasil transformasi. Misalkan matriks transformasi A, B, C, D mentransformasikan bangunan B menjadi bangunan B aksen. Maka luas bangunan B aksen sama dengan mutlak determinan A kali luas bangunan B. Mutlak determinan A merupakan nilai mutlak dari determinan matriks A dan merupakan faktor perbesaran luas. Kita tahu determinan A itu sama dengan AD kurang BC. Jadi AD kurang BC. Untuk memahami konsep luas daerah bangun hasil transformasi, mari kita simak contoh soal berikut. Diketahui segitiga ABC dengan A 1,0, B 6,0, dan C 6,3. Luas bayangan segitiga ABC oleh transformasi yang bersesuaian dengan matriks 4, 2, 1, min 3 adalah jawab. Untuk menentukan luas segitiga ABC, perhatikan gambar berikut. Pada gambar terlihat AB merupakan alas segitiga. Jadi AB merupakan alas segitiga dengan panjangnya 5 satuan ya. Dari sini ke sini 5 satuan. BC merupakan tinggi. BC merupakan tinggi dengan panjang BC 3 satuan, sehingga luas segitiga ABC adalah sama dengan setengah kali AB kali BC sama dengan setengah kali 5 kali 3 hingga sama dengan 15/2. Selanjutnya kita cari determinan dari matriks transformasi yang bersesuaian, yaitu
Matriks A 4, 2, 1, min 3. Maka determinan A itu A kali D kurang B kali C. Maka A nya 4 kali D min 3 kurang B 2 C 1, berarti 2 kali 1. Maka sama dengan min 12. 4 kali min 3 min 12 kurang 2. Ini sama dengan min 14. Luas bayangan segitiga ABC sama dengan mutlak determinan A kali luas segitiga ABC. Maka determinan mutlak determinan A sama dengan negatif 14 tadi ya. Negatif 14 karena mutlak maka positif kali 15 per 2. Sehingga sama dengan 105 satuan. Jadi luas bayangan segitiga ABC adalah 105 satuan. Oke, selanjutnya kita akan membahas beberapa soal untuk memahami lebih dalam tentang komposisi transformasi. Yang pertama, tentukan bayangan titik A 1,3 jika dilatasi dengan faktor skala 2 dan titik pusat min 1,4. Setelah itu dilanjutkan lagi dengan rotasi sejauh 90 derajat berlawanan arah jarum jam dengan titik acuan min 1,4. Jadi di sini komposisi transformasinya merupakan dilatasi dan rotasi. Di mana rotasi di sini 90 derajat, sudutnya berlawanan arah jarum jam, artinya sudutnya positif. Jawab, T1 adalah matriks dari dilatasi ya, min 1,4, 2. Jadi pusatnya min 1,4 skala 2. Maka matriks transformasinya K 0 0 K sehingga sama dengan 2 0 0 2 karena skalanya 2. T2 adalah matriks transformasi rotasi pusat min 1,4, 90 derajat. Maka matriksnya adalah cos alfa min sin alfa cos alfa. Sehingga di sini cos 90 min sin 90, sin 90 cos 90. Maka T2-nya sama dengan 0 min 1 1 0. Titik pusat dari komposisi transformasi ini adalah AB yaitu min 1,4 ya. Titik pusatnya sama min 1,4. Maka untuk menentukan bayangannya ya, karena titik pusatnya di A dan B, maka bayangannya adalah dikurangi dengan AB dan titik awalnya dikurangi dengan AB, sehingga X double aksen kurang A, Y double aksen kurang B sama dengan T2 komposisi T1 kali X kurang A, Y kurang B. Maka tinggal kita substitusikan ya. Nilai A tadi berapa? Nilai A di sini adalah min 1, B 4. Sehingga di sini X double aksen kurang min 1, Y double aksen kurang 4. Sama dengan T2-nya adalah 0 min 1 1 0 ya, yang ini T1-nya adalah 2 0 0 2 dikali dengan X kurang A, Y kurang B, sehingga di sini X-nya adalah titik awal di sini adalah X1 Y3 ya, sehingga di sini 1 kurang min 1 kurang A ya, 3 kurang 4. Maka X double aksennya jadinya tambah ya, karena min kali min positif ya, 1. Y double aksennya kurang 4 sama dengan 0 min 2 2 0 ya. 1 tambah 1 di sini ya, 1 kurang min 1 jadinya 1 tambah 1 3 kurang 4. Maka
X double aksen tambah 1, Y double aksen kurang 4 sama dengan 0 min 2, 20 kali 2 min 1. Maka X double aksen tambah 1, Y double aksen kurang 4 sama dengan 2, 4. Ya, ini merupakan perkalian matriks. Ya. Maka menggunakan konsep kesamaan matriks, X double aksen tambah 1 sama dengan 2. Ya, maka X double aksen sama dengan 2 kurang 1. Maka X double aksennya sama dengan 1. Berikut Y double aksen kurang 4 sama dengan 4, yang ini. Ya. Maka Y double aksen sama dengan 4 tambah 4, sehingga Y double aksennya sama dengan 8. Jadi bayangan titik A adalah A double aksen, yaitu 1,8. Selanjutnya soal yang kedua. Persamaan garis G 3X kurang 2Y sama dengan 1 dicerminkan terhadap sumbu X. Kemudian dilanjutkan dengan rotasi sejauh 180 derajat searah jarum jam. Dan dilanjutkan lagi dengan faktor skala min 3. Tentukan bayangan dari persamaan garis tersebut. Jadi di sini komposisi transformasinya yang pertama adalah pencerminan terhadap sumbu X. Setelah itu dilanjutkan dengan rotasi. Ya. Setelah itu dilanjutkan lagi dengan dilatasi. Skalanya min 3. Rotasinya 180 derajat. Searah jarum jam, artinya sudutnya negatif. Jawab. T1 adalah matriks refleksi terhadap sumbu X. Ya. Sehingga T1 sama dengan 1, 0, 0, min 1. T2 adalah matriks dari dilatasi D, O, min 3. Jadi pusat O, dilatasinya min 3. Sehingga T2 nya adalah K 0, 0K sama dengan min 3, 0, 0, min 3. T3 adalah matriks transformasi R, O, 180 derajat. Maka T3 sama dengan cos alfa min sin alfa cos alfa sama dengan cos min 180 min sin min 180 sin min 180 cos min 180. Jadi sudutnya negatif ya, karena searah jarum jam. Perlu kita ketahui bahwa titik pusatnya adalah O, yaitu 0,0. Ya, apabila di soalnya tidak diberitahukan titik pusatnya, itu artinya titik pusatnya adalah pada titik O, yaitu 0,0. Sehingga di sini T3-nya sama dengan min 1, 0, 0, min 1. Maka bayangannya adalah X double aksen, Y double aksen sama dengan T3 komposisi T2 komposisi T1 kali XY. Maka bayangannya adalah T3 min 1, 0, 0, min 1, T2 min 3, 0, 0, min 3, dan T1 1, 0, 0, min 1 kali XY. Selanjutnya kita akan menggunakan konsep perkalian matriks. Ya. Perkalian matriks kita kalikan dulu T3 dan T2-nya sehingga jadinya 3, 0, 0, 3. Setelah itu kita kali dengan T1 1, 0, 0, min 1 kali XY. Maka bayangannya adalah 3, 0, 0, min 3 kali XY. Maka bayangan XY sama dengan 3X min 3Y. Jadi 3 kali X, 3X tambah 0 kali Y, 0.
0 kali X tambah min 3 kali Y, berarti min 3Y. Menggunakan konsep persamaan matriks, jadinya adalah X double aksen sama dengan 3X. Sehingga yang kita cari di sini adalah nilai X-nya. Maka X sama dengan X double aksen per 3. Selanjutnya Y double aksen sama dengan min 3Y. Yang kita cari adalah Y-nya sama dengan min Y double aksen per 3. Selanjutnya kita akan substitusikan nilai X double aksen per 3 dan Y sama dengan min Y double aksen per 3 ke persamaan 3X min 2Y sama dengan 1, atau persamaan yang G ini tadi ya. Maka 3 kali X double aksen per 3 kurang 2 kali min Y double aksen per 3 sama dengan 1. Maka di sini X double aksen tambah 2Y double aksen per 3 sama dengan 1. Jadi 3 dengan 3 kita sederhanakan menjadi 1 ya. Sehingga jadinya X double aksen ya. Yang ini jadinya plus karena min dengan min, jadi plus. Selanjutnya kedua ruas itu kita kalikan dengan 3. Maka jadinya adalah 3 kali X double aksen tambah 3 kali 2Y double aksen per 3. Berarti jadinya adalah 2Y double aksen. 3 kali 1 3. Maka 3X tambah 2Y sama dengan 3. Jadi bayangan dari persamaan garis G adalah G double aksen 3X tambah 2Y sama dengan 3. Selanjutnya soal yang ketiga. Ini penerapan dari luas tadi, luas bangunan. Diketahui 2 buah rumah dengan letaknya masing-masing di A 8,2 dan B 4,5. Sebuah tiang listrik akan dipasang sepanjang jalan pada sumbu Y. Carilah letak tiang listrik agar kawat yang digunakan untuk menghubungkan rumah A dan B adalah minimum. Jadi tujuan dari soal ini adalah mencari letak tiang listrik. Letak tiang listrik itu di koordinat berapa ya. Oke, mari kita jawab. Perhatikan ilustrasi berikut ya. Kita gambarkan dalam diagram Kartesius. Jadi ada rumah A dan B. Rumah A tadi adalah pada titik 8,2, B-nya adalah 4,5 ya, 4,5 di sini ya. Jadi tiang listrik tadi berada pada sumbu Y ya. Jadi sepanjang sumbu Y. Anggaplah kita di sini tiang listriknya ya. Nanti tiang listrik ini sambung pada rumah A dan rumah B ya. Ya. Ya, nanti tujuan kita adalah mencari koordinat sini, koordinat titik C ya. Maka sebelumnya kita refleksikan dulu titik B ini, titik B terhadap sumbu Y ya. Refleksikan, maka bayangannya di sini ya. Sini. Setelah itu karena BC itu kan sama dengan C dengan B aksen ya. Jadi nanti panjang kawat yang dibutuhkan atau kabel ya, yang dibutuhkan itu sama dengan panjang ACB ya, sama dengan panjang ACB aksen ya, atau ya, AB aksen. Nah, penjelasannya, misalnya letak tiang listrik itu di titik C ya, di sini. Panjang kawat yang akan digunakan adalah ya, AC tambah BC. Jadi AC tambah BC ya, BC ya. AC tambah BC. Jadi panjang kawat yang digunakan adalah AB aksen ya, yang melalui titik C. Jadi sama saja panjang kawat yang akan digunakan dari titik A ke titik B aksen
yang melalui titik C ini, ya. Panjang kawat BC itu sama dengan B aksen C, ya. Jadi panjang kawat ini, ya, BC itu sama dengan panjang kawat yang ini, B aksen C. Dengan B aksennya adalah min 4,5, yang ini B aksen min 4,5 adalah hasil refleksi titik B 4,5 terhadap sumbu Y. Jadi B aksen ini merupakan hasil refleksi dari ini. Kawat ini akan minimum jika AB aksen merupakan garis lurus, ya. Selanjutnya kita cari persamaan garis AB aksen dengan koordinat titik A-nya 8,2 dan B aksennya min 4,5. Nah, jadi nanti kita akan mencari persamaan garis ini untuk mengetahui koordinat titik ini, ya. Maka Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1, di mana Y1 di sini merupakan sini koordinat titik A yaitu 2, ya. Jadi Y2 nya adalah koordinat titik B itu 5, ya. Terus Y1 nya ini 2 tadi, ya. Maka kita substitusikan ke sini sehingga jadinya Y kurang 2, ya. 2 yang ini 5 kurang 2 berarti 5, Y2 kurang 2, X kurang 8 yaitu ini X1, ya. X2 kurang X1 berarti ini min 4 kurang 8, maka sama dengan Y kurang 2, 5 kurang 3, 5 kurang 2 3, X kurang 8, min 4 kurang 8 min 12. Dan selanjutnya kita melakukan perkalian silang di sini, ya. 3 kali X min 8, ya, sama dengan min 12 kali Y kurang 2, ya. Maka 3 kali X kurang 8 sama dengan min 12 kali Y kurang 2, ya. Jadinya 3X, ya, 3 kali X, 3 kali 8 24, ya. Jadi min 12 kali Y artinya min 12 Y min 12 kali min 2, ya. Jadinya 24 positif. Yang memiliki variabel kita kumpulkan di sebelah kiri sehingga jadinya 12 negatif 12Y ini jadi positif, ya. Negatif 24 jadi positif 24. Maka jadinya 3X tambah 2Y sama dengan 48, ya. Kita sederhanakan menjadi kedua ruas dibagi 3 sehingga jadinya adalah 3X tambah 4Y sama dengan 16. Jadi persamaan garis AB aksen adalah 3X tambah 12Y kurang 48 sama dengan 0. Maka selanjutnya kita akan menentukan titik koordinat C, yang mana nanti berpotongan terhadap sumbu Y. Misalkan X sama 0, substitusi ke persamaan 3X tambah 12Y kurang 48 sama dengan 0, ya, di sini persamaan ini, atau ke sini juga boleh, sehingga jadinya adalah 3 kali 0 tambah 12 kali Y kurang 48 sama 0, sehingga sama dengan 12Y sama dengan 48, sehingga Y sama dengan 48 per 12, Y nya sama dengan 12. Jadi koordinat titik C adalah C 0,4. Dengan demikian, letak tiang listrik agar kawat yang digunakan untuk menghubungkan rumah A dan B minimum adalah titik C yaitu 0,4. Terima kasih Anda sudah menonton video pembelajaran matematika ini. Semoga bermanfaat dalam membantu memahami pelajaran matematika.